Lu gimana Jan? Aduh, aduh. Awal pertama kali nyemplung di partai politik? Wis, Enggak dong. saya saya mendukung yang Jangan Jan, jangan, jangan Jan. jangan ya. Kita tidak netral nanti. Tidak. Gimana lu awal nyemplung dunia Aduh. IT ini Kalau Jan? kalau gua agak panjang sih ya, Bang. Wah Dulu panjang. aduh. AdSense nih AdSense. AdSense. Gue tuh dari SD sih, dari SD. Anjir. Gue sering ngutak-atik atau benerin apa namanya, benerin perangkat-perangkat yang rusak itu. Kayak Hmm. misalkan gue misalnya gini nih, gue beli Tamiya gitu kan. Gue udah Hmm. bongkar-bongkar tuh Tamiya, lebih sebenarnya lebih ke arah mesin kan ya. Cuma gue seneng Oh. aja sama dinamonya Tamiya tuh, dinamonya Tamiya. Nah, gue dulu Oh. mikir bisa nggak ya gue punya, kan gue dulu kalau Tamiya itu kan beli baterai terus ya bang, Iya iya iya. boros ya. Gue mikir dulu bisa nggak nih ya dinamo ini, karena gue kan ngelihat Belanda gitu, Belanda kan punya kincir angin, terus dia bisa iniin listrik ya. Iya. Gue mikir dulu ini dinamo dinamo Tamiya ini bisa nggak ya gue bikin Kincir angin. baling-baling terus ya kincir angin terus jadi listrik gitu. Gue nggak usah beli baterai. Bisa idenya. Lumayan loh, gue dulu beli baterai sehari bisa habis 10.000 Lah, lu baterai Tamiya. oh yang belum di charge itu ya Jan ya? Ah, Alkalin-alkalin gitu ya jatuhnya ya? alkalin terus baterai ABC dulu masih kayak gitu kan, dulu belum ngerti casan, terus ada baterai casan kan agak mahal, belum ada duit lah gue bocah segitu gitu kan. Casan mahal ya Jan ya? Dulu 15.000 aja mahal bang, gue Oh jajan iya. cuma 2.000 itu Iya juga iya. kalau ada duit jajan gue. Iya, belum lagi sama alatnya ya. Nah itu dia makanya. Nah terus Oke. Dari ya Tamiya terus gue sering bongkar-bongkar inilah apa namanya dulu, kayak apa namanya, saudara gue kan servis apa TV ya, servis eh TV gitu. Nah gue dikasih tahu tuh dalam-dalamannya wih, ini itu gitu kan. Gue yang masih gue inget ya sampai sekarang tuh Elko namanya. Elko. Elko. Nah terus gue dulu sempet ini ngebakar ngebakar gitu kan. Bakar apa? Bakar Ya si apa? Elko-nya itu gue bakar gitu Oh. kan. Gue lagi apa namanya, lagi gabut gitu kan, terus Hah. gue bakar tuh, gue nemu Elko terus gue bakar, terus lagi gue bakar kok meledak gitu kan. Wih seru juga nih gitu kan. Bodoh, bodoh, bodoh. Aduh. Terus tuh reaksi nggak ada reaksi apa-apa dari Apa, lingkungan sekitar pas Elko meledak apa gitu keributan kaget apa? lah, kaget dong kan, gue jadi ngerasa seru gitu kan. Wih gila, gue jadi pusat perhatian Psikopat. gitu sih. Gue dikenalin di dunia elektro dulu, sama Ah, gue seneng aja gitu kan. Terus gue mikir gue kalau misalkan mau sekolah lanjut nanti, gue mau ngambil jurusan-jurusan kayak gitu gitu kan. Terus gue mm-mm. juga seneng nontonin Pak Habibie dulu, dia kan teknologi-teknologi kan termasuk bapak teknologi Indonesia juga Iya kan iya iya. gitu kan. Nah masuk ke SMP gitu kan, gue belajar dulu masalah transmisi Wih, apa namanya, sinyal ya di sinyal. fisika. Nah, gue suka tuh, terus kan ada gambaran satelit segala macam, gue sampai Ah. bikin miniatur miniatur satelitnya segala macam tuh, Oh. pakai kertas, pakai kayu-kayu gitu gue bikin gitu. Gue senang Oh. aja sih emang bikin kayak gitu. Nah terus gue mikir gimana ya cara bikin apa namanya, semuanya terhubung gitu, bisa ngalirin suara lewat Iya udara, iya. ngalirin udara. Gue mikir di situ seru banget gitu kan. Nah gue mikir lagi tuh dulu, gue kan ini nemu apa, headset, tahu nggak headset Iya iya yang iya. kecil itu, yang Iya iya. Walkman. Walkman, Walkman. Nah terus dulu gue di itunya kan ada AM sama FM ya Iya, di samping kanannya. betul. Gue kan lagi, gue seneng aja mainan gitu kan, udah mau di jalan terus gue dapet gitu, gue isi lah baterai gitu kan. Hmm. Terus gue ganti ke AM sama FM, kok sinyalnya jelek gitu segala macam gitu. Terus gue cari antenanya tapi bukan antena dari antena bener antena, gue kayak bikin antena-antenaan aja. Oke. Gue cari kabel, gue masukin ke tempat apa namanya, ke tempat sinyalnya dia tuh, itu ada Oke. pemancar sinyalnya. Hah? Kok suaranya jadi bagus gitu kan, jadi nggak ada Oh. kresek-kreseknya gitu kan. Nah gue tuh sempet mikir juga, oh keren nih gitu, gimana gue ngambil jurusan ini gitu kan. Nah pas kelas 3 SMP tuh gue udah bingung tuh mau lanjut kemana gitu kan.
Hmm. Sementara dulu background saudara kan di tentara semua, di militer. Oh. Nah, gue sendiri kan sipil gitu kan, tapi gue bingung kemana ya. Gue nggak, sebenarnya gue pengen ke militer, cuma ya agak susah lah jalannya gitu kan. Hmm. Nah, dulu akhirnya orang tua gue nyoba-nyoba gitu, karena dulu di sekolah juga ditanya kan, di SMP itu ditanya minat lu maunya kemana gitu sama guru-guru gitu kan, Hmm. satu-satu. Terus gue nanya tuh sebenarnya sama guru itu, kalau di SMK yang dekat ini tuh adanya jurusan apa aja gitu. Hmm. Nah, dikasih tahu lah ada jurusan ini, termasuk yang terakhir adanya RPL. RPL itu rekayasa perangkat lunak. Oke. Mm-mm. Terus gue mikir apaan tuh ya. Terus kata guru gue tuh komputer gitu deh gitu. Oh ya udah gitu kan. Saya mau minat ke situ sih gitu paling. Ya udah, akhirnya dikasih gue minat ke situ. Nah, nggak tahu tiba-tiba ibu gue punya channel juga. Dia tuh daftarin gue juga ke, sekarang tuh dulu tuh terkenal bang, namanya SMK Sandi Putra. Oke. Itu di daerah Daan Mogot, itu SMK-nya Telkom ya, punya Telkom. Oh. Gue didaftarin di sana dan Ah. ternyata gue kan kaget ya, gue kira daftar di sana udah tuh apa Selesai. namanya selesai, ternyata enggak, ada tesnya dan saya tidak lolos. Tesnya apa, Jan? Tesnya apa kalau gue boleh tahu? Jadi itu kan tesnya kan sebelum UN ya, sebelum ujian nasional Ah. di SMP. Hmm. Nah, tesnya itu sebenarnya kayak lebih, satu tingkat lebih sulit dari ujian nasional. Waduh. Jadi gue tidak lolos. Oh, lu udah nyoba tes tertulisnya berarti ya di situ ya? udah tes tertulis tidak masuk saya pak. Apa aja, Jan? Matematika, bahasa Indonesia kayak gitu sama bahasa Inggris. Matematika, pokoknya yang berbau IPA sih sebenarnya, matematika dulu, IPA sama bahasa Inggris, tiga itu kalau nggak salah. Oh, oke. Jadi nggak ada IPS-nya. Sebenarnya kan sama kan, dulu SMP gue juga, dulu kan juga SMP 2000 berapa? Iya, 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 2008 iya, kan. iya, iya, iya. Betul, betul. Matematika, IPA, bahasa Inggris. Matematika IPA bahasa Inggris, oke. Iya itu doang. Sama bahasa Indonesia kan kalau misalkan ini. Yang yang membuat lu gagal itu karena matematikanya yang lebih rumit ya, berarti ya. Sebenarnya matematikanya sama sih ya bang. Cuma mungkin gue nggak ada persiapan karena emang kagak belajar kan. Oh, ngeblank lu. Tesnya bulan apa ya waktu itu? Gue masih ingat bulan Maret. Ujian nasional itu Mei. Mei, Maret, Jadi April, duluan Mei. tes dia daripada Wah, tes SMP gitu, bukan SMP. jadi lu kayak try out dulu dong di sana baru UN ya? Iya. Terus gue kan dulu bukan apa ya, mungkin kalau dibilang pinter gue nggak pinter, kalau Hmm, dibilang goblok juga gue nggak goblok-goblok banget gitu. hmm, hmm, Ya di tengah-tengah lah, tapi dapat peringkat sih dapat lah, di 10 besar tuh gue nggak pernah keluar, cuma gue nggak terlalu mikirin ke peringkat. hmm, Jadinya ya mungkin kaget sih ya, kaget sama nggak ada persiapan, jadinya nggak lulus. Dan emang gue juga nggak minat gitu, nggak, hmm, karena hmm. jauh banget. Gue mau tinggal di mana di sana, di Daan Mogot coy. Udah mogot gila. Iya, udah tuh dari situ, aduh, lemes sih, nggak diharapkan, cuma pas nggak lolos tuh lemes banget. Iyalah, lu udah berekspektasi ini tempat unggulan nih. Nah terus masuk deh, akhirnya gue apa namanya keluar ujian nasional. Heeh. Nah nilai paling tinggi gue itu kan di IPA ya, itu Hmm. 8. Terus keduanya itu matematika. Nah gue akhirnya diarahin ke si SMK itu nih, yang sekarang jadi SMK gue, Hmm. SMK 1 Depok. Langsung diterima sih gue itu, seminggu masa seleksi tuh langsung diterima. Udah gue masuk ke SMK. Sebenarnya minatnya sih dari situ, gue masuk ke dunia IT. Cuma gue masih belum dapet tuh, ini kita tuh belajar apa sih gitu tuh, Iya, iya, iya. teknologi informasi itu apa sih gitu kan, Hmm, rekayasa hmm. perangkat lunak itu apa gitu kan. Iya, iya. Yang gue dapat itu cuma pas masuk di SMK kelas 1 belajar, ya sebenarnya belajar kayak biasa-biasa aja gitu, sama Hmm. kayak SMA. Mungkin lebih, kalau menurut gue lebih gampang di SMK dibanding Iya, iya. SMA gitu loh, Iya, iya. karena kan lebih ke arah teknis ya. Teknis ya. Nah, praktiknya tuh dibanyakin, cuma gue nggak dapet apa namanya jam praktek yang tinggi gitu loh. Oh, Dan gitu. termasuk mungkin ini sih bisa jadi pengalaman gue gitu kan dulu. Hmm. Lu bayangin aja belajar ngoding tapi nulis tangan coy. Dan gue dulu belajar pertama kali itu Java. Wah, Java 6, pakainya NetBeans 6.8, 6.5.
Gila. 6.5, NetBeans 6.5. Ini Java. Nulis di depan tuh sistem out println titik-titik hello world. Itu yang nulis itu dulu bendahara kan, gue ngapain gitu loh, maksud gue mau nyoba compile itu gimana Iya, gitu, nggak, betul, betul, betul. hasilnya tuh kayak gimana, gue kan nggak bisa ngebayangin gitu kan hasilnya kayak gimana. Hmm, hmm, Nah, hmm. satu semester tuh kayak gitu tuh, terus tiba-tiba ujian semester, terus disuruh ngetik lah, gagap lah, gue mana bisa ngetik. Gemeteran gue ngetik. Buset, nggak pernah megang komputer satu semester, Iya, iya, iya. cuma tulis tangan di depan, terus disuruh ngetik kode yang udah biasa, apa yang kemarin-kemarin kan gagap ya. Itu ujian akhir sekolah tuh, Jan. Ujian Bukan, ujian itu semester. semesteran, jadi 6 bulan baru masuk itu. Ujian semester. Ujian semester tiba-tiba nggak ada itu, Jan. Trial nyoba nyoba di komputernya dulu sebelum ujian itu. Langsung mendadak aja gitu. Iya, jadi kalau itu ada kasus lagi bang, jadi selama gue SMK itu 6 bulan itu ternyata apa laboratorium, karena kan SMK gue itu di perbatasan Depok sama Bogor. Jadi lu ke Bogor itu tinggal ke bawah tuh turun kali, naik ke atas lagi itu udah Bogor. Cuma Oh, beda 50 meter lah dari Bogor. oke. Namanya SMK 1 Depok. Nah itu dulu itu di tengah sawah gitulah bang, kebun gitu. Jadi jauh Mhm. banget dari peradaban gitu, orang bilang. Nah itu sering kerampokan. Nah ya, apa komputer-komputer di SMK gue, di laboratorium gue tuh pas gue masuk 2 bulan ke apa sekolah itu ke rampokan, sampai ke eh, semesteran tuh baru ada komputer itu. Makanya pas disuruh itu kan gagap ya, bisa nggak Oh, pernah oh megang keyboard. gitu. Gue aja bikin Facebook belum bisa sama Friendster waktu itu. Gagap anjir, anjir. Gagap. Aduh, kacau lah. Terus Tapi maksud gue, iya ya, lu udah dari pengenalan, gue penasaran deh, lu kan di awal kenalinnya kan Java kan, berarti di SMK kan. betul. Itu pembahasannya udah sampai mana Javanya gitu loh. Gue penasaran deh di situ. Kalau Java yang dipakai itu sebenarnya sama ya. Kita dulu pakainya AWT ya dulu ya. AWT. AWT kan yang pakai code semuanya ya. Iya, 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 Nah iya, itu iya. sistem println dan segala macam itu makanya AWT gitu. Nah terus kita itu nggak ada kesinambungan bang di semester berikutnya tuh, gue masih ngawang aja gitu kan, tadi gue bilang gue tuh bikin Facebook aja sama Friendster kagak bisa gitu, jadi gaptek banget Oh, gue gitu. ini Nah tuh terus nggak ada kesinambungan, maksudnya lu belajar Java udah nggak ada eh, implementasi pengembangannya lagi gitu ya? ya betul. Nah sementara kan SMK itu kan kalau kelas 2 kan ada magang ya gitu. Ah ya. Harusnya kan kita ada gambaran tuh atau ada apa trial buat ke dunia industri Hmm, gitu kan. hmm. Ini enggak, jadi lu belajar Java sama case-nya tuh kayak gitu, sampai akhir tuh juga kayak gitu Java lagi. Nah terus ya semester gue tuh ada belajar Java cuma 30%, terus disisipin namanya dulu Pascal. Oh, Nah jadinya Pascal. ini belum selesai di Java terus disuruh belajar Pascal Iya, gitu. iya, 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 iya. Udahlah, jadinya gue magang itu kayak orang apa ya, kayak tong kosong gitu loh. Lu Iya, iya. datang ke perusahaan digetok-getok sama perusahaan, wah ini kosong nih gitu. Tapi Jan, lu magang eh, apa aja Jan? Job desk-nya selama magang pas SMK ya ini masih. Mm-hmm. Gue waktu SMK itu job desk-nya ya bang, namanya lu tahu kan, perusahaan nerima anak IT gitu kan, yang bisa dibilang nggak ada pengalaman gitu, nggak ada Heeh, gambaran masalah dunia IT. heeh. Itu kita di tempat magangnya di ini bang, di apa namanya, dibanding-bandingin. Jadi tempat magangku tuh ada gue, anak SMK 1 tuh ada 2, 3, 4, kita berlima, Oke, 5 orang. oke, Terus ada lagi anak SMK mana gitu ya, itu 2 orang di lantai 1, gue di lantai 4. oke. Nah, di lantai 1 kita tuh dibanding-bandingin doang gini, itu anak magang di bawah bisa bikin aplikasi, bisa bikin web, bisa bikin Oh, apa namanya, aplikasi dari VB, dulu kan VB ya. Phoebe, Phoebe. Dan
apaan sih? gue tuh ngawang apaan sih itu gitu kan. Bacot. Gituin dong. Saya tidak mengerti kakak. Aduh. Dibanding-bandingin gitu kan kita nggak ngerti ya. Iya, iya. Ya kita job desk-nya jadinya akhirnya cuma buat gini, input data ke sistem yang udah ada gitu loh. Jadi input data, input data. Lebih ke administrasi ya? Iya, input data aja tiap hari pemberkasan. Kadang-kadang siang juga kita tidur di ruang pemberkasan. Ruang pemberkasan tuh gede banget ya. Ada kali ya 20 kali 10 meter. Oh. Itu isinya berkas semua. Nah kita tuh kadang-kadang suka tidur aja di situ siang. Oh gitu. Nggak ketahuan ya? Agak. Enak. Tidur siang magang. Enak. Iya loh. Saking bodohnya itu Bang. Saking bodohnya. Berarti goals-nya si SMK ini untuk magang yang penting ada pengalaman kerja ya tanpa tahu job desk-nya apa ya? Ya itu mungkin dulu seperti itu ya. Coba nggak tahu yang sekarang. Karena gue juga 2012 itu gue kan jadi guru ya di SMK. Jadi asisten lab sama guru. Itu mungkin ada beberapa yang belum. Nanti kita bahas lah itu. Iya. Jauh ke depan gitu kan. Nah ini gue yang bersyukurnya gini Bang. Karena gue dibanding-bandingin gitu kan. Terus tiba-tiba teman gue ini satunya ini namanya Rian. The Massive. Nyanyi itu kau hancurkan. Emang zamannya The Massive sih waktu itu 2008 2009 nih. 2009 2010. Terus dia ini nggak tahu dia dapat dari mana ya. Dia itu kenal sama yang namanya Wetri Schools. Oh, Wetri School. Terus dia pas kita lagi pagi nih misalkan kita berangkat nih belum ada kerjaan atau misalkan siang yang lainnya kita misalkan tidur, dia di ruangan itu mainan komputer sambil bikin dari Wetri Schools itu. Nah, terus gue lihat, keren ya gitu kan, keren banget gitu kan. Iya. Gila nih gimana kok bisa gitu ya gitu kan. Nah, udahlah akhirnya dari situ tuh gue mulai tertarik tuh dari sama dunia web karena yang dipelajari sama Sirian ini bikin web dari HTML. Oke. Kayak gue lihat, wah bagus juga nih gitu kan. Udah akhirnya kita yang berlima di situ magang, udah tuh kita belajar tiap hari buka Wetri Schools. Lu bayangin aja nih ke magang yang biasa datang jam 8 telat-telatan gitu kan. Terus lu datang jam 6:30 udah datang gitu kan, rebutan komputer buat belajar. Jadi komputernya cuma ada 3. Oke. Kita berlima. Aduh, udah dari situ kenal tuh sama komputer. Nah itu berlanjut sampai selesai magang tuh 6 bulan kemudian. Balik ke sekolah, selesai magang. Udah akhirnya ada beberapa ini juga sih yang kaget gitu kan, yang wah lu bisa bikin guru gitu, lu bisa bikin gitu, lu bisa bikin. Padahal kita udah bisa jauh dari itu gitu, guru masih ngajarinnya. Iya, guru ngajarinnya gimana? Gitu aja gitu kan. Nah terus udah tuh karena kita kan barunya taunya HTML doang ya Bang. Iya. Gitu-gitu doang gitu kan, statis. Nah dulu akhirnya sekolah itu ngambil guru. Ini ya maksudnya apa namanya yang paling berkesan tuh manggil guru namanya Pak Adam. Pak Adam. Itu dia tuh ngajarin Bang yang namanya web pakai PHP, dan itu gue pertama kali kenal sama PHP. Jadi yang tadinya kita webnya statis segala macam jadi PHP. Itu udah keren banget sih, maksudnya gue udah keren gitu kan. Nah, sampai akhirnya lah kita ngerancang laporan PKL gitu kan. Laporan PKL itu udah jadi, aplikasi jadi gitu. Dan itu udah kita dapat nilai terbaik gitu loh. Kita berlima dapat nilai yang paling baik. Itu yang paling paling pertama kali gue kenal sama dunia pemrograman di situ. Dan itu akhirnya berlanjut sampai ke lulus gitu. Gue bikin tugas akhir, kan dulu SMP juga ada tugas akhir kayak gitu. Bikin apa Jan lo tugas akhir? Tugas SMK-nya. Jadi tugas akhir itu kita kan kerjasama sama perusahaan gitu. Perusahaan industri gitu kan. Nanti entah case-nya dari perusahaan. Waktu itu ada beberapa subjudul, kalau nggak salah 3 atau 4. Nah, gue dapet bagian leasing. Leasing, oke. Jadi
barang kayak motor gitu ya. Kalau gue kan fokusnya ke motor, gue cicilan segala macam di situ gitu. Jadi gue bikin kayak gitu. Dan Oke. gue waktu itu tahun 2012 atau 2013 ya, gue ke sekolah lagi, dikasih tahu, dia bilang project lu dibawa nih buat apa namanya, buat seminar di Bandung kan. Kita Sama bawa sama sama sekolah. kepala program studinya di sana, Oke. jadi buat preview gitu. Preview. Kalau Dia sekolah yang gue nge-preview. sekolah gue tuh udah bisa gitu bikin kayak gitu. Ya Allah. Buat Itu ini ya. di SMK sih dulu kenalnya. Panjang Jan, panjang ya. Basic lu ternyata emang udah kuat dari itu ya. Dari SM SMK ya. Enggak Iya, deh. Iya dari SMK ya. ya SMK lah, cuma udah ada bau-bau teknologinya tuh dari SMP itu sih. Oh, sorry deh. Si Parian ini berarti ngajarin juga konsep database juga ya Jan ya? Padam, padam, Hah? Kok padam. Parian? Rian Adam, temen Adam. gue. Si Adam ini ngajarin konsep database juga berarti ya Jan? Ya standar lah, maksudnya ada database-nya gitu. Jadi belum terlalu detail kan, kalau kita masuk ke apa namanya, pemrograman lebih lanjut kan tuh ada namanya berapa NF, NF, Iya, iya, NF iya, segala iya. macam kan. Ya standar lah, standar kita bikin database. Eh, dia aslinya emang ini website developer ya Jan, si Ya, Adam betul. ini. Oh, Dia basicnya sih emang guru, cuma dia ada side job itu bikin-bikin project-project gitu. oh gitu. Guru SMK atau SMA dia Jan? SMK, SMK. Dia, SMK IT juga, RPL. iya dia tuh dulu ngajar di Bogor, SMK 1 Cibinong, Tampak. Oke. Terus dia akhirnya pindah ke SMK 1 Depok juga buat sambilan lah. Jadinya dua kali ngajar dia. Dan Wah. gue sukanya gini bang, gue tuh dulu kalau belajar saking pengen bisanya, gue kan nggak punya komputer dulu ya, saking pengen bisanya gue nginep di sekolah di Oh, SMK. oke. Boleh Jan. Boleh, boleh kan, gue izin, gue pengen bisa gitu, gue tuh lulus mau ngapain, gue tuh mikir bang pas apa kelas 2, Oh, gue lulus tuh mau ngapain? ngapain. Iya, 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 SMK iya. coy. Iya, 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 iya. Lah, lu nggak takut dirampok Jan? Kan Justru justru itu kan, dulu dirampok itu gara-gara emang nggak ada yang jaga kan, maksudnya ada yang jaga cuma nggak terlalu apa namanya, nggak terlalu fokus menjaga di lab kan. iya, iya. Kan kalau di lab kan ada yang kita yang jagain. Lu rampok, gue teriak. Maksud gua eh em, ada security-nya juga kan Jan, walaupun teriak lu Ada. aman kan gitu, tapi kan lu dibantai duluan Jan. Itu yang gue mikir tuh itu kan gue sepi tengah sawah, berarti kan walaupun teriak belum tentu ada orang yang itu respon gitu loh Jan. gue udah nggak mikir ke sana bang, gue mikir dulu Yang gimana penting gue bisa ya. bisa. Gue bisa, udah mau lulus kan dulu, gimana caranya gue bisa. Iya, iya, iya. Gue mikirnya di situ dulu. Terus gue apa ya, kenal sama kampus itu kan, dulu gue sempat mikir kan gue mau lanjut eh, kerja atau mau kuliah gitu kan, gue bimbang di situ. Gue mikir gini, kalau misalkan gue kerja apakah ilmu gue sudah Cukup. cukup atau mumpuni bisa diterima sama perusahaan. Terus kalau misalkan gue mau kuliah kemana, sementara gue tuh sempat ini sih bang, sempat kebanding-bandingin ya bukan sama teman-teman gue yang SMA sama yang di SMA lain. Gue mikir di SMA itu begini, nah kalau mau kuliah kan, gue dulu mikirnya kuliah ya negeri gitu. Tapi kan harus ada seleksi dan segala macam. Nah, gue bisa nggak gitu ngerjain tes seleksinya itu gitu. Iya, Gue mikir ke sana sih, iya, iya, iya. kuliah atau kerja. Nah, akhirnya ternyata Tuhan tidak izin untuk kuliah. Saya disuruh kerja. Bapak kuliah kan 2011. Lu berarti harusnya masuknya tuh 2011 ya Jan ya? Iya, panjang gue bang. Baru masuknya di 2012 ya? Berarti 2013 dong. 13 ya? Oh, setahun skip ya Jan ya? Ya hitungannya 2 tahun lah. 2 tahun ya? Iya benar. Benar, benar, benar. Sebenarnya panjang sih bang. Aha.
Tapi kenapa lu akhirnya eh, bisa milih ke Politeknik gitu loh, Jan? Nggak nyoba yang negeri-negeri lainnya maksud gue. Nah ini bang, ini yang pertanyaan yang benar paling gue suka sih. Anjay. Gue tuh 2011 waktu gue udah mau lulus kuliah, mau lulus SMA ya. Itu udah ada pengenalan gitu, bukan pengenalan sih, dari guru BP atau BK gitu kan. Udah ngasih tahu bahwa ada slot nih dulu jalur prestasi kan JSP gitu. Oh, jalur prestasi Politeknik, Jalur iya ya. prestasi terus uh, dibuka tuh ada kampus. Gue tuh sebelum sebelum sekolah nanya-nanyain, gue yang nanyain duluan bang. Jadi Oh, pas gue naik kelas 3 gue udah nanya-nanyain oke. gimana sih itu, gue mau kuliah gitu. Gue mau kuliah tuh gue menghindari jalur tes karena gue udah yakin gitu gue bego di tes gitu, karena Iya, sekolah iya, gue iya. juga bisa dibilang dalam hal keilmuan itu nggak terlalu Dalam lah ya. didalemin Iya, gitu. iya. Dan ini berlaku mungkin, gue nggak tahu ya apakah di SMK lain juga sama, cuma gue merasa kayak gitu. Gue kan dulu suka membanding-bandingkan gitu, teman gue yang Hmm, SMA teman gue yang SMK. Cuma gue merasa udah nggak pede aja gue tes, makanya gue pengen ada jalur lain gitu selain tes atau apa gitu. hmm, hmm. Nah dulu gue diajak ngobrol sama guru BP-nya sama guru BK-nya juga. Dia bilang uh, ada nih di, kamu mau kuliahnya di mana? Gue bilang kan dulu UI gitu kan. Hmm. Yang paling dekat karena UI, gue kan paling Iya, iya. paling familiar di Depok tuh UI gitu kan. Nah terus kalau emang gak dapat UI maunya di mana lagi ya, gue pengennya di ITB gitu kan. Hmm. Gue tuh orang kecil tapi pengen Iya, dapet iya, iya, yang iya. gede-gede gitu kan, Gede-gede. karena gue pengen usaha gitu. Maksudnya Ah, gue nggak mau di level ini terus gitu, gue betul. pengen naik gitu kan, naik. Nah ternyata pas pengumuman ada dulu Politeknik Negeri Jakarta gitu kan. Gue Hmm. nggak terlalu ngeh lah gitu kan, cuma gue udah mulai nempel-nempel lagi ke guru BP guru BK-nya itu. Hmm. Entah apakah gue yang kurang paham prosesnya atau guru BP sama BK-nya juga nggak paham, ya akhirnya lewat begitu aja gitu. Oh, Jadinya nggak ada tindak lanjut baliknya ya. iya, nggak ada tindak lanjut, padahal Poltek itu udah ngebuka gitu satu jalur. Tapi yang waktu itu gue rasain adalah gue nggak kepilih gitu. Kenapa? Gue itu di bawah itu ngeliatin teman-teman gue yang deket sama guru malah yang Di diproses. Oh, Nah makanya gue ngerasa sakit hati banget tuh di situ. Gue bilang, wah kok lu gitu sih gitu, kok gue nggak diperjuangin, kok malah hmm. orang-orang yang nggak punya niat kuliah diperjuangin gitu, gue nggak diperjuangin. Dulu ada satu guru yang perjuangin gue, mungkin keterbatasan pengetahuan dia, akhirnya ya gue juga los juga gitu loh. Oh, oke. Terus masuk tuh ada lagi jalur namanya bidik misi, Hmm. gitu juga kasusnya, gue nggak diperjuangin gitu loh. Jadi akhirnya ya udah los kontak aja gitu. Jadi PNJ apapun gue tuh nggak tahu, cuma gue tahu namanya tapi gue nggak tahu di mana kampusnya. Ya udah cuma gitu doang. Oke. Akhirnya sampai tuh di masa tenang setelah selesai ujian nasional kan, kalau kita SMK kelas 3 atau SMA kelas 3 udah nggak ada apa-apa lagi tuh setelah ujian nasional Betul, kan. betul. Betul. Ya gue ngajak main lah teman-teman gue ini gitu loh, sambil nyari kampus gitu kan. Kan ada yang mau lanjut kuliah juga. Heeh. Nah waktu itu kondisinya adalah gue mau ngajak dia lari pagi gitu kan. Sambil Oh. dulu gue ikut kan parkur ya, gue ikut Uh. parkur gue di UI. Oh iya, lu atlet ya lu ya? Waduh, atlet-atletan pak dulu saya pak. Tinju saya ikutin, parkur saya jalanin kan. Parkour. Terus gimana tuh dari parkour? Dari parkur, kan kalau parkur itu cuma di sekitaran Balairum sama Masjid UI ya dulu. Betul. Gue di Betul. situ-situ aja kan. Nah terus gue mikir dulu, kita lari yuk, lari pagi. Ayo, keliling UI. Gue Hmm. juga nggak tahu bang UI itu kayak gimana. Dan gue modal nekat aja sama temen-temen gue gitu kan. Udah ayo, kita lari. Lari lah kita deh. Dari Masjid UI, arahnya tuh ke stasiun Pondok Cina, ke MIPA gitu kan. Hmm. Nah, gue lewat tuh depan kampus Poltek. Kan ada pelangnya tuh depan Politeknik Iya, Negeri iya, iya. Jakarta. Gue lihat, ini nih Politeknik Negeri Jakarta. Oh, di dalam kampus UI. Gue ada ini aja sih maksudnya, di apa, di dalam situ tuh gue mikir, bukan mikir sih, kayak harapan gitu. Gue bilang semoga gue bisa kuliah di sini gitu. Hmm. Kenapa gue mikir kayak gitu? Soalnya
ketika gue dulu di UI itu, gue pas masuk ke UI gue seneng, cuma pas gue jalanin, maksudnya kan gue kan sering olahraga dan segala macam, kok gue nggak passion ya di sini ya, sepi banget gitu. Kok kampus kayak gini ya, kok sepi banget gitu kan ya. Gue nggak tahu lah, mungkin apakah lagi libur segala macam. Soalnya gue juga pernah ke IPB dulu dan kasusnya juga sama, sepi banget gitu. Nggak ada orang gitu kan. Ada mahasiswa di beberapa titik doang gitu kan, ada orang beberapa titik, nggak tahu lah mahasiswa apa. Nah makanya gue terbersit aja sih, semoga gue bisa keterima di situ tahun 2011 itu. Akhirnya gue kerja lah dulu waktu itu, karena gue nggak keterima kan di mana-mana. Gue ikut tes juga dulu, tes. Gue gak ikut tes politeknik karena gue nggak tahu, cuma gue ikut dulu SNMPTN sama SIMAK UI. Iya. Dan saya tidak lolos dua-duanya. Susah kan? Karena saya tidak belajar dan udah malas. Gue SNMPTN itu dulu telat bang. Oh. Saking gak niatnya gitu loh. Iya. Gak niat banget gitu. Hati tuh berat banget. Gue dipaksa-paksain. Gue di SMA berapa? Gue deket rumahnya Bang Haryo, kalau nggak salah. Gue tesnya di sana, di Ben Hill. Gue tesnya jam 7. Gue udah berat sih bang. Gue udah bangun dari jam 4. Karena gue mikirin tesnya kayak gimana. Gue nggak passion kayaknya gitu kan ya, padahal gue sombong banget ya, udah mengharapnya tinggi tapi nggak passion. Iya. Jadi nggak diridoin tuh bro. Gue datang 7:30, dia di ini loh, diperlakukan khusus loh. Gokil. Ayo mas, udah nggak usah panik ya mas, digituin gue. Baik ya. Baik banget, tapi gue udah gak passion, maksudnya gue jawab asal-asalan aja, dan gue bilang soal berat banget, ada matematika, terus ada matematika lanjutan, IPA ya. Iya, gue bilang apaan lagi nih? Susah. Gue bilang, aduh udahlah, pusing gue, nggak lolos tuh gue. Akhirnya gue kerja, gue di di perusahaan teknologi itu di daerah Jakarta Pusat, depan Sarinah tuh ada namanya dulu Menara Kompas. Yang sekarang jadi Foursquare ya. Iya. Gue di situ dulu. Gue kerja di situ sebenarnya dalam keadaan yang bisa dibilang agak ini juga sih bang, agak sedih ya waktu itu. Karena bukan sedih masalah gue gak keterima di mana-mananya di kampus ya. Soalnya gue dulu gini, teman-teman gue nih, yang kita berlima kan dulu. Iya. Yang berlima itu, mereka tuh dicariin kerja sama sekolah. Nah gue kagak. Oh gitu. Oke, mereka berempat dapat, gue enggak coy. Aduh ya ampun. Terus Jan, pas lo kerja itu Jan, yang sekarang jadi Force yang Sarinah itu apa Jan? Teknologi yang digunakannya? PHP kah? Terus masih PHP atau pas interview gue pakainya PHP. Oke. Jadi gue dites tuh karena kan dia emang bukan perusahaan besar sih, cuma ini bagus sih gitu kan. Si bos ini ngetes gue, dia bilang apa yang udah pernah lu buat, gitu kan, dia gue kasih tahu, terus dibikinnya pakai apa, pakai PHP sama SQL, terus dijalanin lah gitu kan di dia. Oh bagus gitu kan, akhirnya gue dites tes psikologi, udah tuh. Terus pas ketika mulai kerjanya, gue nggak dikasih tahu sih kerjanya mau jadi apa. Cuma pas kerja itu akhirnya masuknya ke .NET. Oke, .NET. Dulu gue dicemplunginnya ke ASP. Oke. Dan karena gue mungkin belum mumpuni ya dulu, belum mumpuni di sana, gue dipindahin ke VB. Jadi gue ngerjain cuma setengah, dilanjutin lah sama temen gue gitu. Gue megang, gue akhirnya dipindahin ke .NET-nya, ke VB-nya, Visual Basic-nya. Itu sampai VB gue masih inget kok, VB 2000. VB berapa tuh? 2005. Waduh. Visual Studio 2005. Visual Studio. Lama juga, Jen. Waduh, sudah lama. Itu soalnya berlisensi, Pak. Oh. Itu ori, Pak.
Jadinya Wah, kita nggak bisa seenak-enaknya. oh gitu, pantesan. Database dulu kita pakai, Postgre, Postgre. bukan, MySQL. itu bawaannya Microsoft apa? Aduh, apa? Bukan Access ya, bukan Access. Aduh, lupa gue, Pak. Itu. Yang kayak Oracle-Oracle itu ya? Iya, itu juga lisensi tuh. Iya, 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 Jadi iya, beda-beda iya, lagi, iya, bahasa iya. pemrogramannya lisensi, database lisensi lagi, Betul, betul. servernya lisensi lagi. Gila loh. Makanya dulu nggak mau ganti, bukan nggak mau ganti-ganti sih, lumayan juga kalau mau ganti gitu kan. Dulu beli lisensi lagi. Wah, lu udah nyoba. Enggak, maksud gue banyak juga Jan itu lu variasi teknologi yang lu udah coba langsung udah nyemplungnya itu Java, PHP. Sorry, sorry. Aduh. Kalau Java Ngomong. kan dulu cuma itu doang, Iya sistem sih. outprint gitu kan. Ih, banyak gitu loh Jan. Ininya apa pengalaman. Jadi lu kan dengan kayak si experience ini terus masuk ke kuliah itu jatuhnya tuh udah nggak kaget lagi karena udah ada background itu kan. Iya, alhamdulillahnya itu. Cuma gue masuk kuliah itu, kalau gue ngerasain malah gue merasa, Mundur bukan terseok-seok gue bang. Maksudnya proses karena gue mau masuk kuliah itu di Poltek itu gue merasa terseok-seok. Karena gue kan di kantor itu sampai 2011 ya. mm-mm. Ini 2011 2012 bulan Iya, Mei itu gue ingat. Gue iya. bilang kenapa, si bos gue tuh bilang kenapa lu mau resign gitu kan. Gue bilang gue mau kuliah bos, gue pengen, gue gambarannya temen gue bang dulu, gue pengen Peter kayak si A si B gitu kan. Karena Hmm, dulu temen gue itu yang satu itunya itu ahli di web juga, dunia web gitu kan. Nah hmm, gue kan juga web, cuma gue kan belum ahli banget gitu kan. hmm. Terus yang satunya lagi ahli di dunia desain, dulu dia pakainya Corel Draw sama Photoshop. Gue diajarin banyak banget sama mereka berdua, makanya gue tuh ngerasa gue kurang nih gitu. Oh, Dan bos gue tuh ngerasa iba juga sih, dia bilang lu yakin mau kuliah gitu, nggak mau di sini aja gitu kan, sambil kuliah gitu kan, sambil kuliah. iya, Terus gue bilang gue masih yang anak muda kali ya, masih sombong gitu kan. iya, iya. Terus gue bilang mau kuliahnya di apa, di kampus UI atau di Poltek gitu kan. Heeh. Oh iya, cuma nggak bisa ini apa namanya, nggak bisa sambil kerja gitu, kalau mau kerja juga malam ya. Iya. Iya, ya udah tuh gue resign. Dan baiknya bos gue tuh gini, jadi gue kan resign dalam kondisi itu gue di tengah bulan Mei itu kalau nggak salah, udah di ujung sih, udah tanggal 20-an. Mm-mm. Nah terus kan otomatis udah gajian ya gitu loh, Iya betul, maksudnya udah gajian. betul. Nah terus pas habis ngobrol itu dia bilang, gue bilang gini, bos itu laptop boleh nggak saya bayarin gitu kan, Hmm. laptop yang biasa gue pakai kerja gue bayarin boleh nggak gitu, karena banyak data belajar gue di situ. Hmm. Terus dia bilang udah lu nggak usah bayarin, lu bawa aja tuh laptop. Oh, Oh, udah, gue bersyukur banget gitu kan. Terus oh. dia bilang, lu gajinya gue potong setengah ya, katanya. Ah. Karena kan udah tengah bulan. Gue bilang, kirain udah gak digaji. Enggak apa-apa, gue potong setengah gitu. Wih, Potong tuh sama dia setengah. Kata dia gitu kan. iya, Ternyata iya. pas gue ngeliat di rekening, tidak dipotong bang. Wah, Full. Makanya gue telepon lagi, bos ini gak dipotong. Dia bilang, gak usah deh, buat pegangan lo aja, buat apa daftar-daftar katanya. Oh ya, gue makasih banget tuh, di situ gue dapet laptop, terus wah. tetap digaji gitu kan. Dan laptopnya tuh baru mati 3 tahun yang lalu, Oh, 2017. wah lama juga Jan. Itu mati total sih, gue nggak bisa gue benerin. Gue bilang aduh, mengantarkan gue sampai lulus kuliah gue. Iya, pantas beli laptop lu. Iya, terus gitulah baru tuh gue daftar kuliah. Nah itu unik sih bang, gue daftar kuliah tuh kan. Mhm. Jadi kan ada temen gue juga tuh yang modelnya kayak gue tuh, dia nggak kuliah tuh, jadi dia nganggur aja di rumah, cuma dia, kalau gue kan kerja gitu kan. Mhm. Gue bisa ingin aja sama dia, nyari-nyari kampus gitu kan, Hmm. kampus yang ada di Margonda lah waktu itu kan, Iya, kampus iya. gede. Dan gue datang, gue masuk ke dalam sama dia. Pas gue masuk kan gue langsung ke bagian umumnya tuh, bagian informasi. Nih. Nah dia bilang, gue kuliah nih, coba di sini ah gitu kan.
Bilang, emang berapa, coba tanya deh, kita ngobrol-ngobrol tuh sama bagian informasi, dikasih tahu nih harganya segini, yang gua ingat masih 30 juta uang gedung, sama uang semesterannya tuh bisa dicicil itu sekitar 64 juta itu buat 8 semester. Wah. Waduh, gue nyesek aja sih dengarnya ya, anjir dah mahal banget coy. Terus dia Iya. bilang, temen gue tuh bilang, wah sekali ini gue di sini nggak terlalu mahal. Dalam hati gue nggak terlalu mahal. gue nyesek gue. Gila. Ya akhirnya dia kuliah di situ, gue nggak kuliah gitu. Gue ikut lagi SIMAK UI. Nah, waktu Oh. itu gue ikut di tahun 2012 ya. Iya, iya. SIMAK UI, SNMPTN gue nggak ikut. Gue ikutnya SIMAK UI, UMPN, terus yang swasta itu gue ngambil di apa namanya, di kampus yang dekat situ juga lah, kampus di Iya, iya. Pasar Minggu Iya, iya, 1 iya. sama yang lain kan. Jadi gue 4 tuh, bukan. Nah, gue ikut tuh SIMAK UI, gue nggak lolos gitu kan, pas pengumuman ya udah nggak masalah gitu, emang nggak terlalu berharap di UI lagi gitu. Dan gue tuh kayak ngusahain banget PNJ gitu, karena gue masuk lagi ke sekolah bang, ke sekolah gue balik lagi, gue mau ikut jalur prestasi sama jalur bidik misi. Oh Gitu gitu. Bisa tuh kan. Gue Jan masih. berharap masih jadi 2 tahun kesempatannya. Cuma dia bilang kalau yang JSP itu nggak bisa, cuma buat tahun pas dia lulus aja. Lulus aja. Oh ya udahlah, berarti gue bisa bidik misi dulu. Nah akhirnya dibikin lah bidik misi. Bidik misi itu gue ngisi formulir tuh nggak ada ini bang, pokoknya gue cuma dikasih akun, Oke. nggak ada penjelasan apa-apa. Oke. Yang gue inget tuh ada 10 orang dikasih akun, anak SMK 1 itu. Cuma nggak dikasih tahu caranya upload nilai gimana, formatnya gimana, terus apa aja yang harus dilengkapin tuh apa aja nggak dikasih tahu. Administrasinya ya. Kan dulu kan ada itu tuh webnya kan yang pendaftaran Iya, iya. .pnj.ac.id kan di situ Betul. kan, Betul. yang bidik misi. Nah gue akhirnya nginput kan, gue nanya-nanya ini format buat nilai itu gimana gitu kan, karena kan nanti ada format nilai itu bang, satu per semester ya kalau nggak salah ya. Gue kan 5, kalau gue tuh 6 jadinya, kalau yang masih baru lulus tuh 5. Nah itu harus diketik kan, formatnya kan ada yang 8,5 atau 85. Nah itu nggak dikasih tahu dulu. Ya udah gue nulis kan 8,5, gue ngikutin yang ada di sekolah dong. Iya, iya. Ya gue nggak tahu lah, mungkin dari saya itu nggak ada yang keterima juga akhirnya di angkatan 2012 itu jalur bidik misi. Gue masuk makanya gue ikut tes UMPN itu, ujian mandiri, sama SIMAK UI. SIMAK UI-nya ini gue nggak keterima, di UMPN-nya ini gue apa namanya, alhamdulillahnya keterima. Iya, iya. Keterima gue di 2012 bang, cuma bukan di TIK. Gue ngambil, gue keterima di sipil. Gue ngapain ngambil sipil kalau gitu? Cadangan lagi. Oh, cadangan. Jadi kan ada tiga pilihan. Iya, ya benar. Ada IT. Gue ngambil yang pilihan pertama tuh IT, kedua TKJ, yang ketiga sipil gitu kan. Gue keterima ya di sipil cadangan gitu. Cuma karena apa, cadangan gue nggak semangat gitu kan. Dan disuruh ngumpulin berkas tuh 5 hari bang, dari Senin sampai Jumat kan. Iya. Ya gue ngumpulinnya, ibu gue tuh udah marah-marah aja, terus lu cepetan ngumpulin berkas, udah soalnya cepet ngumpulin berkas. Cuma gue kayak males-malesan. Oh. Ya udah gue kumpulin aja hari Jumat gitu kan, di hari terakhir. Wah ramai banget gitu kan. Mungkin PNJ juga ngeliatnya dari nilai kali ya. Iya, gitu iya. kan. Karena di situ kan tulisannya selamat Anda keterima di webnya PNJ tuh sebagai cadangan gitu kan. Iya. Ya udah, mungkin PNJ juga ngeliat niat kan, siapa yang paling cepat ngumpulin berkas dia yang keterima. Gue ngumpulinnya terakhir, jadinya gak keterima. Jadi gue gak keterima lagi tuh. Gue kerja di Depok waktu itu, jadi yang tadi gue bilang jadi guru. Oke. Baru di 2013 tuh, tapi gue udah, jadi di 2013 itu gue udah nothing tulus aja sih bang. Gue bilang kalau nggak kuliah ya udah nggak masalah gitu, gue belajar sendiri. Tapi kalau memang harus kuliah, ya gue juga siap aja, nggak masalah gitu kan. Nah, gue tuh kayak dikirimin apa ya, rezeki aja gitu sama Tuhan gitu kan.
Di 2013 itu gue ada acara dari sekolah ke PNJ. Dulu ada e-time kan, E-time. Poltek kan ada e-time. Nah terus jurinya itu dari SMK gue ini, namanya si SMK Taruna Bakti di Depok gitu kan. Gue Oke. buat jaringan dulu kan, lomba jaringan. Ya udahlah gue kesana gitu kan, gue jadi dokumentasinya gitu kan. Pas masuk itu kayaknya gue kayak kuliah di sini nih, gue udah ada feeling aja gitu. Oh, Itu bulan apa ya, gue lupa deh. E-time tuh pertengahan. iya pertengahan semester ini Agustus kali. genap, enggak pertengahan semester genap ya kalau nggak salah, Tergenap. antara Januari Februari gue lupa lah Oh, antara iya, itu. iya. Gue udah ada feeling aja sih, gue sholat dulu di Daim tuh, gue Iya, sholat iya. gitu kan, gue foto-foto segala macam. Terus udah tuh seneng aja sih gue pulang dari situ. Terus Oke. ya udah, nah terus nggak lama itu ada karyawan baru di apa namanya di sekolah ini gitu, Hmm. namanya Holil. Tahu nggak lu Holil? Lupa gue aja. Itu siapa aja? Itu anak PNJ juga. Oke. Namanya Holil gitu kan. Nah terus dia cerita dia putus kuliah kan, karena Hmm. kan dia masuk pesantren terus putus kuliah di sana, pesantrennya kayak ada masalah keuangan gitu ya. Akhirnya Oke. dia keluar, dia keluar. Nah terus dia masuk tuh di situ. Terus gue cerita curhat-curhat gitu sama dia gitu kan. Uh, lu nggak mau kuliah lagi gue gitu kan. Pengen sih kalau ada kesempatan gitu kan. Ya udah kita mau nyoba-nyoba kuliah di mana gitu, gue gituin gitu kan. Hmm. Udah kita nyoba aja yuk kuliah, tapi gue nggak ada apa namanya, nggak ada perbekalan lah, bilang mungkin bekal gue kurang gitu kan. Emang lu Hmm. nggak bisa apa, gue kayaknya gue lemah di matematika gitu. Karena matematikanya beda nih, matematika SMK sama matematika buat masuk kuliah Iya. di Poltek gitu kan. Iya. Ya udah akhirnya diajarin tuh gue bang sama dia sampai Hmm. gue bisa. Makanya gue Oke. bersyukur banget sama terima kasih banget gue sama si Holil, udah ngajarin gue dari gue nggak bisa. Seenggaknya bukan bisa-bisa banget, cuma gue tahu gitu caranya kayak gini, itu gue terima kasih banget. Nah akhirnya di tahun itu emang karena udah not itu mau nyoba-nyoba lah, niatnya udah nggak ada niat buat kuliah gitu. Iya. Gue mau nyoba-nyoba, gue daftar lagi tuh, gue daftar di apa namanya di Poltek, ikut SIMAK UI, UMPN tuh ya, UMPN SIMAK UI, terus di kampus di Jakarta tuh, terus aku lagi di, gue boleh nyebut merek nggak sih? Boleh. Ya udah boleh ya. Yang satu di Unindra, yang satu di Nindra. BSI. Gue ada Hmm. 4 nih pegangan gitu kan. Nah, Allah alam nih, gue nggak tahu nih. Hmm. Gue tuh ada jadwal itu SIMAK UI duluan. Oke. Aku dulu, terus kemudian kalau nggak salah gue udah sampai berkas di Unindra itu, udah sampai berkas dan udah apa namanya si siapa namanya si pihak Unindra tuh udah ikut tes aja, nanti Hmm. insya Allah bisa. Dia bilang kemungkinan lolos gitu kan, Hmm. kemungkinan lolos gitu kan. Ya udah gitu kan, gue daftar tuh udah. Nah terus di BSI gue juga udah daftar. Satu lagi di Poltek itu rangkaian paling terakhir Oh. dibanding yang 3 ini, UI, Unindra, sama BSI ya. Iya, iya, iya. Nah pas UI pengumuman gue nggak lolos lagi. Oke. Temen gue juga nggak lolos gitu si Oke. Olil itu. Nah, terus si Unindra ini pas pengumuman hari ujian itu kok tiba-tiba nama gue nggak ada. Terus teman-teman gue yang apa namanya yang lainnya itu lolos, gue kagak. Aneh kan? Bareng-bareng nih datang gitu kan, mau ikut tes gitu kan, udah bayar segala macem gitu, nama gue nggak ada, nama mereka ada. Oke. Ya udahlah, dan mereka udah lolos semua tuh akhirnya ke sana. Ketiga BSI, di BSI pun gitu, nggak dipanggil nama gue nggak ada pengumumannya, padahal gue udah bayar. Wah. Terus yang terakhir Poltek, ujian itu kalau nggak salah gue tuh sedih karena gara-gara nggak keterima di Unindra itu. Unindra kan. Ya tapi gue udah noting tulus, kondisinya udah bodo amat gitu kan. Iya, iya. Baru keterima di Poltek, ikut tes sih, baru ikut tes itu di Poltek hari Sabtunya. Jadinya gue ikut tes tuh sama si Holil, udah gue tes. Pengumumannya kan seminggu kemudian ya, kalau nggak salah 10 hari ke depan. Pas 10 hari ke depan,
tiba-tiba keterima. Waduh. Dan itu kalau lu yang bilang tadi soalnya apa bang, sama gitu kan, kalau gue mikir soalnya beda bang, soalnya gue ikut dari tahun 2011 kan, kalau nggak salah 2011, 2012, 2013 ya, itu beda format soalnya. Kan gue bawa, soalnya gue bawa. Okay. Kalau yang 2011 gue dapat di internet kalau nggak salah waktu itu. Internet. Oke. Ya 2011, 2012, 2013 gue. Oke. Pas keterima gue sama Khalil udah peluk-pelukan aja. Khalil itunya apa? Jurusannya dia? Sama TI kak. TI. Sama kita. Dia TIA, gue TIB. Oh. Dia jago Android. Iya. Makanya gue tuh apa ya? Kayak diikat aja sih gue sama Poltek tuh dari dulu. Makanya udah ada feeling aja di hati pas gue keterima di Poltek tuh kayaknya seneng banget gue, gila. Belum pernah gue ngerasain seneng itu sih. Iya. Seneng banget gue gitu. Aduh. Makanya tadi kalau lu bilang apa namanya Poltek pilihan terakhir, gue tuh kayak Poltek tuh pilihan utama. Bukan pilihan pertama, pilihan gue. Oh, udah nggak ada apa-apa lagi selain Poltek gitu ya? Iya. Walaupun gue daftar sana sini kan, gue cadangan, tapi kok gue nggak dipanggil gitu. Maksudnya gue aneh gitu loh. Gue daftar di mana-mana di tahun itu, yang mau nerima gue cuma Poltek gitu kan. Ibaratnya gini, lu daftar di swasta, enggak, terus kenapa ya manggil negeri gitu. Aneh kan, aneh banget sih itu. Itu gue yang paling aneh sih bang, itu yang pengalaman gue yang menurut gue kayaknya Tuhan itu pengennya gue di kuliah di sini. Iya. Biar apa ya namanya, biar makin tersesat. Biar menjauh. Udah Jan, paling itu aja Jan, cerita-cerita IT kita berdua untuk hari ini, wahai pemuda tersesat. Terima kasih ya nih untuk pemuda tersesat udah mau dengerin podcast. Nanti juga ada di YouTube-nya kan ya Jan ya? Iya. Kita ada di channel YouTube juga memberikan inspirasi untuk cerita-cerita yang sangat berarti ini. Nah, gue juga mau ingetin juga nih buat pemuda. Ketik lagi. Sorry. Gue inget. Jadi gue mau inget juga untuk programmer tersesat ini. Kalau kalian punya cerita-cerita pengalaman di IT yang seru-seru, bisa kirim nanti email di bawah ini. Email di bawah. Emang bisa Jan kita buat? Gue nggak bisa loh. Yang ada taruh di bawah pokoknya. Kita nanti bisa lewat di deskripsi nanti. Terus kalau kalian mau support channel ini atau Spotify lewat donasi, nanti kita taruhin link Saweria Jan ya. Ya, betul. Karena berapapun duit yang Anda beri akan bermanfaat buat kita. Seperti itu aja paling. Jangan lupa. Apa? Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel ini. Oh iya, nyaris lupa gue. Jangan lupa dong. Karena kita harus tetap mengingat-ingatkan. Bantu kita untuk mencapai 1000 subscriber pertama. Amin. Bisa lah ya. Semakin banyak Anda share video ini, semakin cepat kita bisa mendapatkan 1000 subscriber. Betul. Dan juga membuat kita makin semangat, coy. Gila. Buat kita semakin kaya. Enggak. Bercanda ya. Kita butuh AdSense juga, guys. Saya bosen miskin, kita berdua bosen miskin. Tolong. Itu aja. Kita jujur aja, Jan. Oke lah. Sampai jumpa teman-teman. Thank you. Dadah. Nah, recordnya aja matiin. Iya.